Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang kecerdasan majemuk. Maaf, bukan cuma saya doang ya, tapi dengan teman-teman saya juga. Oke. Sebelum memulai atau sebelum saya menjelaskan kepada kalian tentang kecerdasan majemuk, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Zumratul Nur Hanifah. Tentunya dari Prodi Pendidikan Agama Islam ya. Kemudian saya dari kelas 4C. Nanti saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian kecerdasan majemuk. Kemudian ada teman saya yang bernama Lutfi Atus Sayyidah Zulkarnain, kelas 4D, akan menjelaskan kepada kalian tentang strategi pembelajaran kecerdasan majemuk. Ada teman saya lagi yang bernama Muhammad Musin Hidayat dari kelas 4D juga akan menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Oke? Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa cerdas itu pintar, padahal cerdas itu belum tentu pintar, kayak gitu. Nah, arti pintar dan dinilai dari nilai yang bagus atau IQ yang tinggi, hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kehidupannya nanti di masa yang akan datang atau di masa depan, kayak gitu. Potensi kecerdasan tidak dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau paham dengan matematika, karena itu hanya salah satu anak dari beberapa potensi. Jadi setiap anak yang sudah lahir ia sudah memiliki kecerdasan atau potensi yang mereka miliki. Kadang anak yang memiliki kecerdasan ini ada yang masih tertutup kayak gitu, masih belum tahu kecerdasan apa yang mereka miliki, sehingga ia mungkin tidak akan pernah dikembangkan seperti itu. Kalau ia semisal apa yang enggak ia sukai, ternyata yang enggak ia sukai itu ternyata menjadi bakat yang terpendam selama ini. Teori kecerdasan atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi, pada tahun 1983 dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat, yang beliau juga mempunyai buku yang berjudul Frames of Mind, yang di dalamnya mengemukakan ada 7 teori kecerdasan majemuk. Setelah itu pada tahun 1990 beliau mengemukakan teori lagi, yaitu ada 8 teori. Yang terakhir itu ada kecerdasan naturalis. Kira-kira ada yang tahu nggak 8 kecerdasan materi itu apa saja? Oke, di sini saya cuma menyebutkan saja karena nanti teman saya yang akan menjelaskan pengertian dan mungkin gaya belajarnya seperti itu ya. Yang pertama adalah ada kecerdasan visual atau spasial, kemudian kecerdasan kinestetik atau fisik. Yang ketiga ada kecerdasan auditory atau musik. Yang keempat ada kecerdasan verbal atau linguistik. Yang kelima ada kecerdasan logika atau matematis. Yang keenam ada kecerdasan sosial atau interpersonal. Yang ketujuh ada kecerdasan soliter atau intrapersonal. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Nah,
Dari kedelapan kecerdasan itu mungkin nanti kalian akan mengetahui kalian termasuk dari kecerdasan mana. Seperti itu ya. Itulah kecerdasan majemuk yang ada pada diri kalian masing-masing atau diri seseorang. Pada dasarnya, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang meliputi 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah keahlian. Dari 3 poin ini, kalian bisa menyelesaikan sebuah masalahnya masing-masing. Hakikat setiap individu memiliki kecerdasan majemuk, akan tetapi kombinasi dan keabsahannya yang kalian miliki setiap individu tidak sama, tergantung pada bagaimana cara kalian mengembangkannya. Nah, itu tadi, saya kan sudah menjelaskan kepada kalian, kalau semisal kecerdasan dalam diri kalian itu belum terbentuk, maka kalian harus mengembangkannya, seperti itu. Kemudian, untuk mengetahui potensi kecerdasan yang dominan pada diri seorang adalah kalian harus mengembangkan. Oke? Nah, gimana? Saya kira kalian sudah paham ya tentang kecerdasan majemuk ini. Pengertian dari kecerdasan majemuk ini menurut tadi teori Howard Gardner. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pembelajaran kecerdasan majemuk, yakni upaya untuk mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap siswa untuk mencapai kompetensi tertentu oleh sebuah kurikulum. Ada 2 tahapan, yakni yang pertama, memberdayakan semua jenis kecerdasan yang pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan pencapaian mapel atau mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa. Menurut Howard Gardner, bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia. Yang pertama ada kinestetik dan jasmani, yaitu kemampuan seseorang mengkoordinasi anggota tubuhnya dan keseimbangannya. Contohnya adalah atlet. Yang kedua, yaitu interpersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya adalah aktivis. Yang ketiga, yaitu verbal linguistik, yaitu kemampuan seseorang untuk mengolah bahasa atau berbahasa seperti berpuisi. Yang keempat ada logis matematis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengolah angka dan logika untuk memahami berbagai pola seperti pikir, visual, jumlah, dan warna. Yang kelima, naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, serta benda-benda lain yang ada di alam sekitar dan tertarik untuk mempelajari spesies makhluk hidup. Dan contohnya adalah kolektor. Yang keenam ada intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui kelemahan dan kekuatannya, dan memotivasi diri. Contohnya adalah ilmuwan. Yang ketujuh, spatial visual, yaitu kemampuan seseorang untuk mengandalkan imajinasi dan senang dengan berbagai bentuk gambar, pola, desain, dan tekstur. Contohnya adalah arsitektur. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu musical, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan membuat melodi, irama, nada, variasi suara, dan ketukan menjadi musik. Contohnya adalah musisi. Dan yang terakhir, ada existential. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk menjadi lebih kritis dengan keadaan sekitar dan mampu mengajukan dan mencari jawaban atas pertanyaan yang lebih mendalam. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin Hidayat dengan NIM 2010111931. Saya di sini akan menerangkan tentang strategi pembelajaran berbasis multiply intelligence. Nah, apa sih multiply intelligence itu?
Multiply intelligence itu mempunyai metode discovering ability. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Artinya sebuah proses menemukan kemampuan seseorang. Metode ini meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki kecenderungan masing-masing. Nah, maksudnya mempunyai kecenderungan dari jenis kecerdasan tertentu. Dari 9 kecerdasan itu mempunyai masing-masing satu kecerdasan. Nah, apa konsep multiply intelligence itu? Nah, yang menitik beratkan pada ranah keunikan, selalu menemukan keunikan setiap anak. Konsep ini percaya bahwa setiap anak tidak ada yang bodoh, sebab setiap anak pasti minimal memiliki satu kelebihan. Nah, apabila kelebihan tersebut dapat dideteksi dari awal, otomatis kelebihan itu adalah potensi kepandaian sang anak. Atas dasar itu, seyogyanya sekolah menerima siswa barunya dalam kondisi apapun, karena kecerdasan anak-anak itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang di bidang logis matematis, ada yang di bidang visual linguistik, dan seterusnya. Nah, atas dasar itu, teori multiply intelligence ini membuka kemungkinan bagi setiap anak untuk belajar dan mencapai tugas perkembangan. Multiply intelligence ini menghindarkan anak dari kegagalan tugas. Apa itu mempunyai tugas? Nah, seperti mempunyai tugas namanya perkembangan, terus seperti rasa rendah diri dan tidak bahagia, rasa ketidaksetujuan, dan penolakan sosial yang akan menyulitkan penguasaan tugas perkembangan baru. Tugas perkembangan akan terganggu jika anak tidak memperoleh suatu kesempatan untuk belajar apa yang diharapkan oleh kelompok sekolah. Misalnya, tidak memperoleh sebuah bimbingan dalam belajar dan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Nah, sebaliknya untuk anak bisa mendukung oleh lingkungan atau bisa didukung oleh lingkungannya yang memberikan kesempatan anak untuk belajar, seperti itu tadi, bimbingan belajar dari orang tua maupun pendidik atau apalah itu, serta motivasi yang kuat, karena itulah yang penting bagi anak di usia segitu, karena kecerdasan masing-masing berbeda-beda. Pada hal ini berarti multiply intelligence memberi suatu kesempatan pada anak untuk mendapatkan dukungan untuk menggapai suatu pencapaian tugas dalam perkembangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.